Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang eh, pemberitaan di media, terutama ini saya angkat dari kompas.com. Ya. Kompas.com merilis pemberitaan tentang masuknya Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia dalam pengawasan Departemen Perdagangan AS karena diduga menjual barang palsu. Jadi berdasarkan pemberitaan ini, Bukalapak, Shopee maupun Tokopedia masuk dalam list pengawasan lembaga Notorious Market List sebagai perusahaan atau sebagai situs e-commerce yang ada di Indonesia yang diduga menjual barang palsu atau bajakan yang melanggar hak cipta atau barang produk palsu atau barang tiruan alias replika. Jadi berdasarkan berita tersebut, kemudian saya coba mengkaji atau mencari tahu kebijakan layanan atau term and condition yang ada pada Shopee, Bukalapak maupun Tokopedia. Jadi dalam situs Shopee ya, Shopee di dalamnya ternyata ada pengaturan tentang hak kekayaan intelektual. Jadi mengenai produk-produk yang dilarang untuk diperjualbelikan di Shopee itu yang poin ke Z-nya itu salah satunya adalah produk yang melanggar hak Shopee atau termasuk setiap hak kekayaan intelektual dan setiap pemboncengan reputasi atas hak kekayaan intelektual atau disebut dengan passing off. Jadi memang barang-barang yang melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya itu dilarang untuk diperjualbelikan di Shopee. Jadi karena memang pemberitaan ini gencar, ada beberapa di media, ada beberapa di media di Indonesia ya. Kemudian Shopee memang terus memperbaharui kebijakan ketentuan layanan bagi pengguna layanan Shopee ya. Salah satunya itu dengan membuat formulir hak kekayaan intelektual untuk mengajukan laporan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual yang ada di Shopee. Kemudian saya coba membaca ketentuan layanan pada Bukalapak, gitu juga dengan Bukalapak. Salah satu barang yang dilarang diperjualbelikan di Bukalapak adalah barang yang melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain. Kemudian Bukalapak juga memiliki sistem pelaporan hak kekayaan intelektual ya. Dalam sistem ini para pihak atau pihak yang merasa keberatan dapat melakukan laporannya secara online, juga dengan Shopee tadi ya. Tokopedia bahkan memiliki ketentuan bahwa Tokopedia memiliki batasan tanggung jawab terhadap produk-produk yang ternyata itu diduga misalnya produk-produk palsu gitu ya, atau produk-produk yang melanggar hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya hak cipta, merek dan sebagainya gitu ya. Jadi tanggung jawab itu ada pada pengguna layanan. Jadi pengguna layanan misalnya penjual ya. Jadi tanggung jawab itu harus diberikan atau ada pada pengguna layanan. Jadi tidak ada pada Tokopedia ya. Jadi karena memang dalam situs e-commerce atau dalam kegiatan bisnis e-commerce itu penyelenggara sistem elektronik seperti Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak merupakan penyelenggara sistemnya gitu ya. Yang menyediakan lapak atau menyediakan layanan untuk dilakukan atau diselenggarakan kegiatan jual beli online. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Sementara Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak bukan merupakan produsen produknya gitu ya, hanya menyediakan tempat meskipun ketentuan dan layanan atau kontrak elektronik bakunya disediakan oleh mereka. Jadi memang ketika pengguna layanan ingin
menggunakan layanan ketiga situs e-commerce, itu pada umumnya dia harus menyepakati berbagai ketentuan dan syarat atau kontrak elektronik baku yang sudah dibuat oleh situs e-commerce sebagai penyelenggara sistem elektronik. Jadi kalau tidak setuju, biasanya dia tidak bisa menggunakan layanan. Ya. Jadi ketentuan tentang pelanggaran hak cipta dan merek ini, kalau hak cipta itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Sementara kalau merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jadi pelanggaran terhadap penjualan produk palsu yang diduga ada pada ketiga situs tersebut sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang merek ya. Karena kalau kita anggap bahwa situs e-commerce ini adalah pengelola tempat perdagangan, tempat disediakannya kegiatan layanan jual beli, bertemunya pembeli dan penjual secara online, maka dapat dikategorikan ketiga situs ini merupakan pengelola tempat perdagangan ya. Nah, sementara itu tidak diatur dalam Undang-Undang merek. Ini hanya diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 bahwa dalam pasal 10-nya diatur pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Ya. Jadi meskipun situs e-commerce ini perdagangannya melalui jalur elektronik dapat dikategorikan karena mereka adalah penyelenggara sistem elektronik, maka mereka merupakan pengelola tempat perdagangan. Sayangnya dalam Undang-Undang merek tidak diatur ya, hanya Undang-Undang Hak Cipta saja yang mengatur sanksi atas pelanggaran hak cipta. Denda pidana dan dendanya paling banyak 100 juta gitu ya. Jadi lumayan besar ya. Jadi hati-hati bagi pengelola tempat perdagangan jangan sampai membiarkan secara sengaja penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Gitu ya. Meskipun Undang-Undang merek tidak mengatur tentang sanksi mengenai penjualan produk-produk palsu, misalnya replika atau misalnya tiruan, karena sudah diatur dalam ketentuan layanan situs e-commerce yang merupakan kontrak elektronik baku yang harus disepakati para pihak, maka para pihak sudah harus menyepakati ketentuan layanan tersebut sebagai undang-undang. Hal ini sebagaimana yang diatur